Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan statistik dan statistika, serta manfaat statistik dalam penelitian. Perbedaan statistik dan statistika. Statistik adalah data numerik atau angka yang menggambarkan suatu informasi dalam bentuk kuantitatif. Statistik juga bisa berarti hasil analisis yang didapat dari pengolahan data. Contohnya seperti jumlah penduduk Indonesia tahun 2024 adalah 279,5 juta jiwa. Rata-rata nilai ujian matematika di sebuah kelas adalah 75. 60% mahasiswa di sebuah universitas berasal dari luar kota. Sedangkan statistika adalah cabang ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyajikan, dan menginterpretasikan data agar bisa digunakan untuk pengambilan keputusan atau penelitian. Statistika mencakup berbagai metode seperti perhitungan rata-rata, regresi, analisis probabilitas, dan sebagainya. Contoh penerapan statistika, seorang peneliti menggunakan metode regresi linear untuk mengetahui hubungan antara waktu belajar dan nilai ujian siswa. Sebuah perusahaan menggunakan uji hipotesis untuk mengetahui apakah strategi pemasaran baru lebih efektif dibandingkan strategi lama. Jadi, kesimpulannya adalah statistik hasil data berupa angka, sedangkan statistika ilmu yang digunakan untuk mengolah data tersebut. Yang kedua, manfaat data statistik dalam penelitian. Dalam penelitian, data statistik memiliki berbagai manfaat, yaitu diantaranya adalah yang pertama, membantu pengambilan keputusan yang objektif. Data statistik memberikan bukti nyata sehingga keputusan yang diambil tidak berdasarkan opini atau asumsi semata. Contohnya, seorang peneliti yang ingin mengetahui efektivitas vaksin akan melihat data statistik tentang tingkat keberhasilan vaksin dalam mengurangi angka infeksi. Yang kedua, identifikasi pola dan tren. Statistik membantu dalam melihat pola atau kecenderungan yang terjadi dari waktu ke waktu. Contohnya, penelitian tentang perubahan iklim bisa menggunakan data statistik suhu bumi dari tahun ke tahun untuk melihat apakah suhu global benar-benar meningkat. Yang ketiga, menguji hipotesis dalam penelitian. Dalam penelitian ilmiah, hipotesis diuji menggunakan metode statistik untuk menentukan apakah ada hubungan atau perbedaan yang signifikan dalam data. Contohnya, seorang peneliti ingin mengetahui apakah diet rendah karbohidrat benar-benar efektif dalam menurunkan berat badan. Maka ia akan mengumpulkan data berat badan sebelum dan sesudah diet, lalu mengujinya dengan metode statistik seperti uji. Yang keempat, membantu melakukan prediksi. Dengan menganalisis data statistik, peneliti bisa memperkirakan kejadian di masa depan. Contohnya, ekonomi menggunakan statistik untuk memperkirakan pertumbuhan ekonomi berdasarkan data inflasi, suku bunga, dan PDB. Selanjutnya yang kelima, memudahkan perbandingan. Statistik memungkinkan perbandingan antara kelompok, daerah, atau periode waktu tertentu. Contohnya seperti seorang sosiolog membandingkan tingkat kemiskinan di dua provinsi menggunakan data statistik dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Dan yang terakhir, yang keenam, membantu mengukur validitas dan reliabilitas data. Statistik membantu memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian benar-benar akurat dan bisa dipercaya. Contohnya, dalam penelitian psikologi, skala pengukuran seperti yang digunakan untuk menguji apakah kuesioner yang digunakan konsisten dalam mengukur suatu konsep.